Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Alitama dan narasumber saya yaitu Bapak Wasimin, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SD Kedalingan sekaligus dosen dari Universitas Sultan Agung Semarang. Kali ini saya dan narasumber saya akan membahas sedikit tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring school. Oke, langsung saja ya kita tanya kepada narasumber kita. Monggo Pak, yang pertama yaitu ada pertanyaan, beberapa poin nanti akan kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, menurut Bapak sendiri apa yang dimaksud tentang pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang para siswa atau peserta didik berada di rumah menggunakan metode atau media HP atau iPad atau sejenisnya yang menggunakan tidak media langsung, tidak langsung tatap muka, tetapi pembelajarannya melewati media internet atau media yang sekarang masih ngetren, yaitu media pembelajaran iPad atau media HP. Jadi siswanya jangan sampai ketemu pada gurunya untuk menghindari kontak langsung dengan guru-gurunya. Diakibatkan kalau kontak langsung bisa menimbulkan kontak langsung bisa menimbulkan apa yang dinamakan virus corona itu. Untuk itu dihindarkan sekali para siswanya untuk belajar di rumah menggunakan metode media pembelajaran lewat internet atau lewat HP atau yang punya HP Android. Itu pendapat saya. Oke, yang dari Bapak jelaskan tadi, kendalanya apa Pak? Mungkin dari kendalanya para siswa kami atau para siswa peserta didik biasanya orang tua yang tidak punya HP. Ini pembelajarannya memang tidak maksimal karena apa? Ingin belajar tapi medianya tidak punya. Termasuk sinyal gangguan atau sinyal HP yang tidak begitu peka, internet yang digunakan secara bersamaan digunakan secara bersamaan biasanya agak lemot. Ini para siswa kita terganggu pembelajarannya, sehingga pembelajaran daring ini tidak maksimal. Karena apa? Karena para siswa tidak punya HP secara keseluruhan. Terus orang tuanya ini rata-rata buruh tani, jadi akibatnya kan nanti kalau orang tuanya tidak buruh tani kan tidak memberitahu bisa HP yang Android, belum bisa menerapkan pembelajaran Android kepada anaknya. Ini kalau kaum pocok atau kaum buruh, itu pendapat saya kalau kelemahan dan kekurangannya dalam pembelajaran daring itu. Terus dari itu tadi, kan rata-rata dari anak zaman sekarang kan udah dibelikan HP yang kayak yang baru gini Pak, yang model Android, yang lama malah nggak mau. Itu kan rata-rata para siswa itu kalau belajar daring malah nggak mau Pak. Terus malah mementingkan seperti game, Mobile Legends, Free Fire atau sejenisnya itu bagaimana Pak menurutnya? Menurut saya kalau kita arahkan, kita motivasi anaknya, kita beri pengertian supaya game itu di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan. Karena apa? Karena masa-masanya sekolah kan masa-masa harus belajar dengan giat. Jadi kita arahkan anak didik kita dalam pembelajaran daring ini, anak kuncinya kalau saya yang mengajar, saya beri sanksi, HP-nya saya minta. Jadi kalau pembelajaran digunakan untuk game, untuk sejenisnya, untuk bermain-main, ya biasanya kalau Bapak Ibu Guru saya pesan supaya kalau digunakan untuk game ya langsung disita, kita
minta HP-nya kalau pembelajaran itu. Dan Pak Guru, Bu Guru biasanya 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk ngecek tugas anak-anak supaya tidak waktunya tidak terbuang sia-sia. Biasanya kalau Bapak Ibu Guru mengajar, kemudian mengajari itu memberikan tugas, dijelaskan, memberikan tugas, dijelaskan, memberikan tugas, jelasnya langsung dilaporkan. Jadi anak-anak tidak punya kesempatan untuk main game. Itu kalau pendapat saya. Oke, terus sebagai orang tua itu kan kalau melihat anaknya pembelajaran daring itu apa yang responnya bagaimana, terus ikut membantu atau tidak. Biasanya kan dari para orang tua kan ada yang pekerjaannya buruh, terus PNS atau pekerja yang lainnya, guru dan sebagainya. Itu menurut Bapak gimana? Menurut orang tua, kalau pembelajaran daring, pendapat saya selaku guru dan pendidik, biasanya guru-guru kami saya perintahkan untuk membentuk grup di WA. Nah, untuk melatih mereka, ya kalau sudah dibentuk grup, kemudian dilaksanakan dengan cara pembelajaran daring, supaya orang tua itu mengerti apa tujuannya dibentuk WA, untuk memberikan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Biasanya lewat media televisi itu disuruh melihat orang tuanya dan anak-anaknya dalam belajar itu. Biasanya diperintahkan anak-anaknya belajarnya lewat TVRI jam 8:30. Oh, yang itu kan ada acara edukasi, ya, ada yang PAUD, SD dan seterusnya itu Pak. Iya, itu kan biasanya anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu secara bergantian, secara simultan untuk mengikuti pembelajaran yang disajikan TVRI. Untuk itu orang tua ya tinggal mengingatkan saja kalau tugasnya Bapak Ibu Guru apa tadi, karena pembelajarannya lewat televisi. Jadi orang tua ini tinggal mendampingi saja dari jauh dan dipantau oleh gurunya di sekolah. Bahkan sekarang karena menurut SK 4 Menteri tidak boleh mengunjungi rumah, hanya memantau lewat WA, dan tugas-tugasnya dilewatkan WA itu juga, karena sudah dibentuk WA di tugas. Kalau kurang marah, ada bukti fisiknya, misalnya gambar atau melukis dan lain sebagainya, biasanya diantarkan orang tuanya menuju ke sekolah. Jam berapa itu tugasnya harus diselesaikan hari itu juga. Jadi kesempatan untuk bermain-main anak ya agak jarang. Masalahnya kan tugas melihat pembelajaran di televisi, setelah itu langsung dijelaskan oleh televisi ya narasumbernya, kemudian diberi tugas guru lewat WA. Yang kau lihat itu apa, pelajaran apa, bagaimana tujuannya dan manfaatnya apa. Jadi orang tuanya sudah tahu kalau ini manfaat pembelajaran ini diberitahu oleh gurunya lewat WA. Dan yang terakhir Pak, solusi yang paling tepat bagi orang tua supaya anaknya itu belajar secara daring itu dengan tertib agar tidak lebih ke game atau ke main. Kan biasanya kalau ada teman yang lewat itu ayo main gitu kan, biasanya agar fokus ke daringnya itu loh Pak. Ya kalau menurut saya, kalau pembelajaran daring supaya anak-anak tidak terganggu oleh game dan lainnya, ini biasanya sebelum pembelajaran kita beri peraturannya, tata tertibnya. Kalau tata tertibnya kita, siapa yang melanggar nanti dalam pembelajaran bermain-main, ya nilainya otomatis jelek. Jadi kita hukum lewat nilai. Karena apa? Karena pembelajaran yang dilaksanakan ya harusnya efektif. Karena apa? Pembelajaran kan tidak boleh bertemu muka, tapi hanya lewat media. Dari satu-satunya jalan media yaitu televisi. Kalau memang undang-undang peraturan guru tidak dilaksanakan, ya kita beri sanksi. Sudah kita beri peraturannya, kita bacakan peraturannya. Sekarang para siswa diharapkan, satu, kalau dalam belajar tidak boleh main-main, tidak boleh game, tidak boleh itu sejenisnya. Sehingga jadi nanti anak-anak ditunjukkan peraturannya saja dulu, diberi
peraturan tata tertibnya tentang belajar yang efektif. Jadi diciptakan dulu peraturannya Mas, peraturan dan tata tertibnya belajar itu supaya dengan daring supaya efektif dan maksimal. Ya, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari Bapak Wasimin selaku SD Negeri 02 Pedalingan sekaligus dosen Universitas Sultan Agung Semarang. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.